Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل في أولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur kita hanya panjatkan secara sempurna kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan kenikmatan yang tidak mungkin bisa dihitung. Dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita, dengan dosa yang kita sembunyikan ataupun yang terlihat, Allah Jalla wa'ala masih memberikan kita secara terus-menerus nikmat, ya, yang tidak mungkin bisa dihitung per detik, per hari, per jam, ya, bahkan tadi per detik. Dan di antara nikmat terbesar yang selalu berusaha kita renungkan bahwa itu adalah kenikmatan, adalah nikmat kehidupan dan juga nikmat hidayah. Dengan kehidupan, dengan hidayah, maka hidup kita tidak seperti binatang mengikuti hanya hawa nafsu. Dengan kehidupan maka bergunalah hidayah. Karena apa gunanya hidayah kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, yang ada hanyalah penyesalan. Maka dua hal ini adalah dua nikmat yang sangat agung. Pada maghrib ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ahadits Hayatil Barzakh fi Kutubit Tis'ah. Hadis-hadis mengenai kehidupan barzakh dari yang disebutkan dalam Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9. Dan kita masuk kepada al-asbabu al-muqtadi, sebab-sebab, ya, al-muqtadi li'adabil qabr, sebab-sebab yang menyebabkan mendapatkan azab kubur. Ya, kita telah sebutkan bahwa azab kubur benar adanya. Kita telah sampaikan beberapa hadis. Lalu masalahnya apa yang kemudian menyebabkan azab tersebut? Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ya, bahwa penyebab azab kubur secara umum innahuma qisman, dia terbagi menjadi dua. Asbabul mujmalah wa asbabul, ya. Pertama adalah sebab yang dia mujmal, yang umum, ya, sebab yang umum. Dan yang berikutnya adalah sebab yang terperinci. Sebab yang terperinci, mufassal. Yang pertama mujmal, ada yang mufassal. Yang mujmal atau yang umum, fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah. Mereka diazab, kata Ibnu Qayyim, karena kebodohan mereka terhadap Allah. Wa idha'atihim li amrih, dan mereka melalaikan perintahnya. Wartikabihim li ma'asi, dan mereka terjerumus dalam kemaksiatan kepadanya. Fala yu'adzibullahu ruhan arafat, maka Allah itu tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mengenal Allah. Wa ahabbat, dan juga mencintai Allah. Wamtasalat amrah,
begitu pula melaksanakan perintahnya, wajtanabat nahyah, begitu pula menjauhi larangannya. Ini terjawab secara umum. Seseorang mendapat azab Allah karena kebodohan dia terhadap Allah. Ya. Kemudian karena kebodohan tersebut dia melalaikan perintahnya, jatuh ke dalam kemaksiatannya. Dan tadi kata Ibnu Qayyim, Allah itu tidak akan mengadab ruh yang mengenalnya, mengenal Allah, mencintai Allah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ya. Wala badanan kanat fihi abada, tidak ada badan yang disiksa, ya, kalau misalnya dia ruhnya demikian. Ya. Karena sesungguhnya azab kubur adalah bagian dari azab akhirat. Kata Ibnu Qayyim, azharu ghadabillahi wa sakhatihi 'ala 'abdi. Hakikatnya secara umum azab kubur itu adalah bagian dari azab akhirat yang merupakan apa? Azharu ghadabillah, merupakan efek dari amurka Allah, dari kemarahan dan amurka Allah terhadap seorang hamba. Murka dan kemarahan Allah terhadap seorang hamba. Faman aghdaballaha wa askhatahu fi hadhihi ad-dar. Barang siapa yang membuat murka, membuat marah Allah di negeri ini, maksudnya di negeri dunia. Thumma lam yatub wa mata 'ala dzalik, lalu dia enggak tobat dan meninggal dalam keadaan seperti demikian, kana lahu min adzabil barzakh, maka ya dia akan mendapatkan azab barzakh biqadri ghadabillahi wa sakhatihi alaih, sesuai dengan kadar amurka dan amarah Allah terhadapnya. Ya. Famustaqillun wa mustakthir, maka silahkan mau mempersedikit atau memperbanyak penyebab amurka Allah ini, maksudnya silahkan mau yang memperbanyak atau mempersedikit, ya. Mau mencintai lebih banyak atau lebih sedikit terserah. Musaddiqan wa mukadzib, ya, mau menjadi yang membenarkan atau yang mendustai silahkan. Ya. Karena intinya adab kubur itu secara umum itu merupakan efek dari amurka dan marah Allah terhadap seorang hamba. Ya. Dia telah membuat amurka, telah membuat marah, mendatangkan amurka dan ya membuat marah Allah di negeri ini, di negeri dunia. Ya. Tapi Rabb kita adalah Maha luas rahmatnya. Makanya tadi kata Ibnu Qayyim, "Tsumma lam yatub wa mata 'ala dzalik." Tapi masalahnya apa? Orang punya salah, semua kita pernah buat marah Allah. Tapi apa? Allah menyediakan pintu tobat begitu lapang dan begitu panjang. Qabla an yughargir, kata Nabi SAW, sebelum nafasnya sampai ke kerongkongan, dikasih kesempatan begitu panjang. Ya. Tapi dia meninggal dalam keadaan demikian, maka dia berhak mendapatkan azab barzakh. Dan ini penyebab umum. Wa ammal jawab al mufassal, adapun yang penyebab yang mufassal, yang terperinci, beliau memberikan contoh. Ya. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulaini alladzaini ra'ahuma yu'adzabani fi kuburihima. Bahwa Nabi SAW antara lain pernah mengabarkan kepada kita mengenai dua orang yang beliau lihat tengah diazab di kuburnya. Tengah diazab di kuburnya. Ya. Yamshi ahaduhuma binamimah. Salah seorang dari mereka itu berjalan dengan mengadu domba bainan nas, di antara manusia. Ya. Wa yatrukul akhar, adapun yang lainnya meninggalkan istibra' minal baul, mensucikan diri dari sisa air kencing. Ini di antara maksud beliau, ini di antara yang diperinci. Fahada tarku taharati al-wajibah, maka ini merupakan bagian dari meninggalkan bersuci yang wajib. Ya. Yang satu tadi
karena tidak membersihkan diri dari air kencing, dia meninggalkan ya toharoh yang wajibah. Makanya urusan toharoh ini jangan dianggap sepele. Kalau kita hijrah, terus kita ikut pengajian sudah di level mana misalnya, harus mau balik lagi ke toharoh. Ataupun mintin kita menganggap, wah saya sudah lama hijrah, tetap merojaah. Dilihat lagi toharoh, jangan-jangan kita ada kekeliruan dalam pemahamannya, bisa jadi dulu nggak lengkap, atau bisa juga kita kajiannya bolong-bolong, sehingga ada bagian-bagian yang penting kita lewatkan. Ya, karena tadi disebutkan tarku toharoh al-wajibah. Karena yang orang pertama disiksa itu meninggalkan toharoh yang wajib. Adapun yang satunya lagi, irtikabu sababan muwaqqi'il adawati bainan nasi bilisanihi. Adapun yang satunya lagi tadi dia jatuh kepada sebab yang menyebabkan permusuhan antar manusia karena lisannya. Orang jadi musuhan gara-gara apa? Lisan dia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu as-salamah. Karena lisannya. Wa in kana shadiqan. Ya. Walaupun dia jujur, tapi dia menyebabkan permusuhan di antara kaum mukmin, ya. Maka beliau mengatakan, wa fi hadza tanbihun ala anna al-muwaqi' bainahum al-adawata bil kadhib. Dan ini sebagai peringatan bahwasanya mereka yang menyebabkan permusuhan dengan kebohongan, wazur wal buhtan, ya, dengan sesuatu kepalsuan ataupun tuduhan, a'dhamu adzaban, dia akan mendapatkan azab yang lebih besar. Kama anna fi tarkil istibra' min al-baul, seperti juga orang yang meninggalkan bersuci dari air kencing. Ya, tanbihan, ya. Ini maksudnya beliau katakan ini bahwasanya mereka yang menyebabkan permusuhan antar manusia dengan perkataan yang jujur itu dapat azab. Apalagi kalau pakai sumpah palsu, ya, sehingga orang akhirnya musuhan, rebutan tanah, rebutan ini karena yang satu sumpah palsu, ya ini tanahnya sebenarnya buat dia, udah buat sertifikat, sertifikatnya palsu misalnya, ya, pakai sumpah palsu, buhtan atau menuduh. Akhirnya orang musuhan karena ada satu menuduh, dia kuatkan tuduhan yang, ya, misalnya ya tuduhan merusak reputasinya. Yang seperti itu a'dhamu adzaban, tentunya azabnya lebih perih. Yang ngadu domba saja, dalam hadis lain gibah saja, akhirnya orang bermusuhan, itu dapat azab kubur. Gimana kalau sampai dia buat kebohongan? Ini yang gibahnya ngomongnya benar, ya. Yang diomongin kalau dibilang jujur, jujur benar. Cuman kan tidak semua kejujuran itu harus kita sampaikan. Ada saatnya, ya. Likulli maqam maqal. Semua tempat itu ada maqalnya, ada perkataan yang cocok kita ucapkan di tempat tersebut. Enggak semua yang kita dengar kita ceritain, gitu kan? Apalagi kalau yang membuat-buat, tentunya a'dhamu adzaban, kata Ibnu Qayyim, tentunya azabnya akan lebih keras nanti di kubur. Kama anna fi tarkil istibra' min al-baul tanbihan 'ala man taraka as-shalah allati istibra'a min al-baul ba'd al-wajibatiha wa syurutiha fa huwa asyaddu 'adzaban. Begitu pula kalau misalnya membersihkan diri dari, mensucikan diri dari air kencing, ya, itu saja dapat azab, dan dia merupakan salah satu syarat, ya, dari ibadah yang agung, sholat. Apalagi meninggalkan sholat, tentunya akan lebih besar lagi urusannya, akan lebih keras lagi azabnya. Itu diantara, kata beliau, ada yang diperinci, contohnya seperti ini, ya. Dan yang diperinci itu kadang diperinci dosa yang lebih kecil. Kayak tadi misalnya tidak bersuci dari air kencing saja sehingga nanti ibadahnya tidak sah, itu dapat azab kubur. Apalagi kalau meninggalkan ibadahnya secara sengaja, ya, maka tentunya itu lebih mendatangkan murka Allah, ya, mendatangkan murka Allah. Dan ini yang tadi disebutkan itu oleh Ibnu Qayyim, yang terperinci tadi, memang disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu ini penyebab
Ya kalau kita sebutkan mungkin penyebab pertama, walaupun di bukunya tidak disebutkan yang pertama, karena nanti ada yang beliau dahulukan, tapi tidak masalah. Karena Ibnu Qayyim sudah menukilnya, kita sebutkan. Yang pertama adalah adamul istitar minal baul wan namimah. Tidak melindungi diri. Penyebab pertama dan kedua adalah tidak melindungi diri dari air kencing dan juga mengadu domba. Jadi kan kisahnya itu Nabi SAW lagi lewat dua kuburan. Beliau kemudian mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ini dua penghuni kubur lagi diazab saat ini. Ya, saat ini. Maka beliau mengatakan amma ahaduhuma, salah seorang dari mereka kana la yastatiruna minal baul, dia tidak melindungi diri dari air kencing. Wal akhar, adapun yang lain, kana yamshi binamimah, dia berjalan ke sana kemari mengadu domba manusia. Dalam riwayat lain al-ghibah, dia bergibah. Nah, ini subhanallah. Semoga Allah melindungi kita. Gibah ini kadang kita nggak sadar. Kita tuh mungkin karena kesel, nggak kesampaian, ngomong ke orangnya, sungkan, ya. Akhirnya kita ngegibah, gitu kan? Sebenarnya kita kadang punya unek-unek sama orang. Biasanya kan gitu. Apalagi mohon maaf ya, budaya kita, budaya di sini ya terutama. Kadang kan kita nggak berani ngomong langsung. Akhirnya kita lewat apa? Ngomong lewat orang lain, ya. Menjelek-jelekan dia, ya. Nah, itu subhanallah, itu ghibah, ya. Semoga Allah melindungi kita, ya. Nah, ini ternyata apa? Menyebabkan azab kubur, nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan. Walaupun yang dikatakan itu benar, subhanallah. Apalagi sampai menimbulkan permusuhan, ya. Bahkan sebagian ulama ghibah itu bukan dengan ucapan, bukan hanya dengan ucapan. Terkadang dengan ciri-ciri, dengan seseorang mencontohkan sesuatu. Misalnya dia, orang ini punya kelemahan dengan anggota tubuhnya, ya. Misalnya ya matanya gimana tuh, terus dia mengolok-olok di depan, bukan di depan dia, di belakang dia. Si itu tuh dikasih tanda, ya, ini gayanya gini. Itu termasuk juga kata para ulama ghibah, ya. Jadi penting sekali kita memahami mengenai urusan yang dianggap sepele oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW dalam hadisnya juga disebutkan, wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka tidak diazab dengan sesuatu yang dianggap besar. Artinya apa? Dianggap sepele. Jadi dua hal ini kan dianggap sepele. Siapa yang menegur orang kencing di pinggir jalan? Kenapa? Karena di pinggir jalan kan dia nggak akan beres toharohnya. Siapa yang menegur? Nggak ada yang mau menegur. Kenapa? Urusan kecil, gitu kan? Urusan dia. Padahal itu urusan besar, diazab di kubur, ya. Nah, ini subhanallah. Apalagi yang besar di atas itu, ya, itu tadi meninggalkan sholat, kata Ibnu Qayyim, ya. Jadi ini pertama, sebab pertama dan kedua, dia tidak melindungi diri dari air kencing, ya. Dan juga yang kedua adalah dia namimah, mengadu domba manusia dengan lisannya. Makanya subhanallah, lisan ini dalam hadis lain kan disebutkan, kata Nabi SAW, dua anggota tubuh yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, ya, yaitu lisan dan farj, lisan dan kemaluan. Itu yang paling banyak menyebabkan masuk ke neraka. Dan dua-duanya adalah, ya, zaman kita sekarang dua-duanya diumbar. Orang sekarang ngomong bebas, gitu kan? Gak ada adab, gak ada, ya, sopan santun sudah nggak kenal sekarang kita. Apalagi kalau di media sosial, sikat aja kita. Dan hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Hati-hati. Kadang saya nggak ngomong kok, saya cuma nulis-nulis aja di WhatsApp, gitu kan? Sama aja. Hukum tulisan sama dengan hukum. Ada kaidah fikihnya sama dengan hukum ucapan. Ya. Nah ini, begitu juga farj, ya, sekarang diumbar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian di antara azab yang menyebabkan seseorang atau yang mendapatkan seseorang dapat azab, ya, di dalam kubur adalah antara lain al-buka 'alal mayyit, tangisan terhadap mayit, ya, tangisan terhadap mayit. Contohnya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya.
Dan disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari disebutkan innal mayyita yu'adzab fi qabrihi bi bukai ahli. Sesungguhnya mayit diazab di kuburnya karena tangisan keluarganya. Ya. Karena tangisan keluarganya. Dalam riwayat Muslim, yaitu dalam Bukhari, bibukail hayy, atas tangisan yang hidup. Redaksinya buka al hayy, tangisan yang hidup. Ya. Tangisan yang hidup. Ya. Syekh bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, kita ketahui beliau adalah mantan Grand Mufti Saudi Arabia. Buka di sini, bukanya artinya tangisan. Tapi yang dimaksud kata beliau, niyahah. Adalah maksudnya niyahah. Wa hiya raf'us saut, yaitu meninggikan suara. Ya. Meninggikan suara atau meratap, ya. Ammal buka'u alladhi huwa dam'ul 'aina fa hadha la yadur. Adapun tangisan dengan mengeluarkan tetes mata, maka ini tidak masalah. Ya. Innamal ladzi yadur wa raf'us saut bil buka. Adapun yang kemudian berbahaya bagi si mayit, yang bermasalah kalau seseorang mengangkat suaranya sambil menangis. Wa huwa al-musamma biniyah, dan itu yang disebut dengan niyahah. Ya. Niyahah. Ya. Memang disebutkan ada sahabat seperti Abdullah bin Umar, itu beliau ketika mendengar hadis tadi bibuka mayit, seseorang itu diazab karena tangisan mayit, dia melarang keluarganya untuk menangisi mayit. Tapi dibantah nanti sama Aisyah, ya. Dan juga dibantah oleh hadis Nabi SAW. Kalau sekedar tangisan, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW ketika dilaporkan akan kematian putra beliau, Ibrahim, ya. Maka beliau mengatakan perkataan yang indah. Innal aina tadma, sesungguhnya mata bisa meneteskan air. Wal qalba yahzan, dan hati sedih, hati bersedih. Wala nakullu illa ma yurdi Rabb. Adapun kami tidak mengatakan kecuali yang membuat ridho Rabb kami. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim, dan sesungguhnya kami akan perpisahan denganmu wahai Ibrahim, lamahzunun, sungguh sangatlah bersedih. Nah, ini tidak mengapa kalau demikian, dan ini manusiawi, ya. Siapa ingat pernah dulu ada keluarga, ya keluarga kita menangis, ya. Dan ini kakek, ya, artinya pasti kita kakek kan, ada anak, ada cucu, semua sedih kan. Kemudian ada yang bilang, udah jangan nangis, tenang, jangan nangis, ya. Ini pas lagi meninggalnya, jangan nangis, nanti diadab. Subhanallah, dari mana? Ini Nabi SAW saja menangis, ya. Apalagi orang yang sangat berarti bagi kita. Pasti kita tahan-tahan juga susah, ya. Pasti berlinang. Kita berusaha nahan juga berlinang. Orang terbaik sekalipun Nabi SAW menangis, ya. Innal aina tadma, sesungguhnya mata meneteskan air. Wal qalbu yahzan, dan hati bersedih. Dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang membuat ridho Rabb kami. Intinya perkataan, kita hanya berkata yang membuat ridho Rabb kita. Dan kita sesungguhnya terhadap perpisahan denganmu wahai Ibrahim, sungguh sangatlah bersedih. Beliau tetap mengatakan kami bersedih, ya. Sesuatu yang alami. Jadi yang tidak boleh itu kalau meratap, kalau dengan suara yang keras, ya. Dengan suara yang keras, dan disebutkan lebih spesifik oleh para ulama, ya. Kalau misalnya dia dengan dia menyebutkan, disebutnya ta'did. Ta'did itu semacam nyanyian atau nyanyian perpisahan, ya, atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Waduh, si bapak baheula teh begini-begini, disebutin kebaikannya, ya. Ataupun ya sebagaimana dilakukan para wanita Arab dahulu, mereka merobek-robek baju, nah itu lebih jelas, ya. Nah, tapi secara spesifik
perkataan buka tangisan itu kalau memang dengan ratapan. Dengan ratapan. Qala Imam Nawawi berkata dalam syarah Imam Muslim, wa ikhtalafa ulama fi hadzal ahadits. Para ulama berselisih pendapat dalam hadis-hadis ini. Ya, fata'awwalaha al-jumhur ala man wassa bi an yubki alaihi wa yunahu ba'da mautih. Adapun jumhur ulama, mereka memahami hadis-hadis tadi mengenai tangisan itu bagi yang disiksa itu bagi mereka yang berwasiat untuk ditangisi ketika dia meninggal dan diratapi. Fanafadat wasiyatuh, kemudian dilaksanakan wasiatnya. Ya. Ada yang seperti itu, Pak. Ada di beberapa kebudayaan. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang dari Sumatera Utara. Ya. Saya cerita di sana, mungkin di Batak ya, kalau nggak salah. Itu kebudayaannya bukan Islam, tapi memang ada kebudayaan kalau orang menangis itu sampai bayar orang buat nangis. Kalau orang meninggal sampai ada bayar orang buat nangis, ya, buat nangis, meratapi kayak gitu, ya. Sama di negara yang tentunya yang umumnya harusnya bukan Islam, tapi terkadang banyak juga yang mengaku Islam ikut-ikutan seperti itu, mengiringi beramai-ramai, ya, dengan pakaian serba hitam-hitam. Ya. Sekarang udah jadi umum ya, kalau ada yang meninggal sekarang pakai hitam-hitam. Ya. Dari mana ini kan? Nah ini kalau yang mereka yang mewasiatkan kepada keluarganya untuk ditangisi. Adapun yang tidak, فَأَمَّا مَنْ بَكَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَنَاهُ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ مِنْهُ فَلَا يُعَذَّبْ. Adapun menurut jumhur, kalau memang ditangisi oleh keluarganya atau oleh yang hidup dan diratapi, tapi dia nggak pernah wasiat, maka dia tidak diazab. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 164, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Dan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kan itu sudah di luar kekuasaan dia. Ya, orang nangis, meratap, itu di luar kekuasaan dia, ya, maka itu dia tidak akan diazab. Ada juga riwayat yang disebutkan disebutkan oleh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ada perkataan yang Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang kafir dia akan ditambah azabnya dengan tangisan keluarganya. Dan ini tidak ada syarat di wasiat atau tidak. Kalau orang kafir mutlak, keluarganya nangis, tambah disiksa. Kalau orang kafir, ya. Kalau mukmin, menurut jumhur itu kalau dia mewasiatkan untuk ditangisi, untuk diratapi, ya. Tapi kalau kafir, dia otomatis mau dia berwasiat atau tidak ketika ditangisi keluarganya. Mungkin kita lihat ya, dalam pemakaman orang-orang, ya, orang non muslim, ya, kafir, itu pada nangis keluarganya segala macam. Oh, itu tambah disiksa, itu di kuburnya, ya. Di alam barzah tambah disiksa, ya. Berdasarkan hadis Aisyah, beliau mendengar Nabi SAW, sesungguhnya orang kafir benar-benar ditambah azabnya dengan tangisan dari keluarganya. Itu orang kafir, naudzubillah, ya. Apalagi biasanya orang kafir kadang upacaranya itu lama, ya, bisa seminggu bahkan kan. Ada disemayamkan dulu di sini, di perusahaan, di mana namanya, di pabriknya, di kantornya, ya. Itu kadang berpindah-pindah di rumah dukanya, terus nanti di kampung halamannya. Wah, itu subhanallah, yang nangis berapa ratus orang, ya. Tambah disiksa dia, naudzubillahi min dzalik, ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian penyebab yang lain, ya, yang menyebabkan seseorang diazab, naudzubillahi min dzalik, ya, antara lain disebutkan oleh penulis kitab, ya, yaitu al-kufru wa ma'siyatullah, kekafiran dan maksiat kepada Allah, ya. Nah, ini berbicara mengenai
kekufuran ini, kita ingat waktu hadis panjang lebar yang kita sebutkan ketika seseorang kafir atau munafik, dia dimasukkan atau dia mengalami kehidupan masa depan dia kelak di alam barzakh. Kan dia akan, kata Nabi SAW, ja'ahu malakan azwadan azraqan, akan datang 2 malaikat hitam kebiru-biruan ke dia yang akan mengharik dengan sangat keras. Nanti ada versi riwayat yang menyebutkan malaikatnya akan bertanya, ma kunta ta'bud, apa yang dahulu engkau ibadahi? Kalau orang kafir akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dalam riwayat lain dia akan menjawab dengan begitu ketakutan, saya tidak tahu. Maka malaikat akan mengatakan la darait wala talait, kamu tidak tahu dan kamu tidak baca dahulu di dunia. Ya. Lalu dia akan tanya lagi, ma fama kuntu taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan mengenai laki-laki ini? Maksudnya Nabi SAW. Dia mengatakan sama, la adri, saya tidak tahu. Sebagian riwayat mengatakan orang munafik, ya, yang menyembunyikan kekufurannya, KTP kakak Islam, tapi dia hatinya membenci bahkan musuh Islam, bahkan sombong untuk beribadah. Dia akan mengatakan aqulu ma yaquluna, saya cuma ikut-ikutan orang ngomong saja. FOMO, ya, ikut-ikutan saja. Lagi lebaran ya lebaran, puasa, tapi di rumah mungkin sama, sahur bareng, ya. Nanti pas di luar cari yang hordennya banyak, ya. Rumah makan yang hordennya banyak, gitu kan. Diam-diam, ya. Sampai dulu saya lihat ada beritanya, ya, berapa 2 tahun kemarin kayaknya. Ada orang, ya, restoran yang warung, ya, warung yang buka ini itu di atas selokan, gitu ya. Ditutupi sama kain, gitu ya. Masuk ke sana kebanyakan hancur, jatuh ke dalam selokan, gitu. Selokan hitam, ya. Ada dulu di beritanya itu, ya. Wah, puas itu. Lagi bulan puasa, gitu. Nah, itu jadi menyebabkan, lalu dikatakan fayadribuhu bimitrakin min hadidin. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dia akan dipukul ketika tidak bisa jawab, kau tidak tahu. Fayadribuhu bimitrakin min hadidin baina udhunai. Dia akan dipukul dengan mitrok, palu godam dari besi antara kedua telinganya. Dia akan dipukul di sini. Naudzubillahi min dzalik. Fayusihu sayhatan yasma'uha al-khalqu ghairu thaqalain. Maka dia akan berteriak dengan teriakan yang terdengar semua makhluk kecuali athqalain, 2 makhluk. Al-jin wal ins, jin dan manusia yang tidak bisa mendengar mereka. Ini termasuk yang menyebabkan azab kubur, jelas. Kekafiran, ya udah jelas, ya. Dan juga kemaksiatan, ya. Ya, ini termasuk yang menyebabkan azab dalam kubur, ya. Kemudian saya tambahkan dari kitab lain, ya. Selain dari kitab yang kita jadikan bahasan, ini tentunya untuk faidah, karena ini masalah penting. Kita tidak tahu azab kubur, na'udzubillahi min dzalik. Ini kan masa depan, masalahnya kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan masuk ke alam tersebut, alam barzakh. Kalau kita nggak tahu, ya, apa yang bisa menyebabkan celaka di sana, jangan-jangan na'udzubillah kita terpelosok ke dalam dosa tersebut, ya. Nah, makanya saya ambil, karena ini masalah penting, saya ambil dari beberapa kitab lain. Saya ambil dari kitab Ad-Dirasat, ya, fil ilmi al-aqidah, ya, atau dirasat, studi dalam ilmu akidah, yang terdiri beberapa jilid, ditulis oleh Profesor Dr. Al-Khifari, dosen di Universitas Al-Qasim di Saudi Arabia sana. Buku ini dijadikan muqarrar, buku ajar di Fakultas Usuluddin, Fakultas Akidah di Universitas Islam Madinah. Ya, saya dapat juga dari teman-teman yang lagi kuliah akidah di sana, ya. Nah, beliau menuliskan antara lain penyebab lain dari azab kubur yang disebutkan selain dari Kutubut Tis'ah, atau ada yang di Kutubut Tis'ah dan juga ada yang di luar. Yang antara lain tambahannya al-ghulul yang menyebabkan azab kubur. Apa itu? Al-khiyanah fil ghanimah, berkhianat dalam ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang. Kita ketahui kalau kaum muslimin berperang dengan kafir, maka mereka akan bisa mendapatkan harta yang banyak.
Mungkin saya pernah cerita, kenapa kalau perang sama orang kafir suka dapat banyak, suka dapat dikatakan dapat ghanimah ini dan itu. Kenapa alasannya? Mungkin pernah ingat? Kalau orang kafir, kalau perang, mereka ambil segala sesuatu untuk menunjukkan harga diri dia. Bahwa kami ini siap mati-matian. Maka dia keluarkan. Kalau zaman sekarang, punya Rolex dikeluarin. Cincin bacan pasang semua. Jadi kalau mati semuanya dipretelin, kita bisa jadi miliarder. Oleh orang kafir ya. Kebiasaan orang Arab. Orang khususnya orang Quraisy. Ya. Mereka kalau perang bawa. Ya. Nah sehingga ketika berperang, mati, wow banyak rampasannya, gitu kan, berharga, ya, berharga. Nah itu biasanya nanti dikumpulkan, setelah dikumpulkan, baru kemudian nanti dibagikan oleh pemimpin komandannya, termasuk kepada oleh Nabi SAW tentunya ya. Adapun kalau kita berperang, masuk satu kota, mereka sudah kabur duluan, meninggalkan harta, maka disebutnya itu fai. Istilahnya apa? Fai. Kalau ghanimah itu kita perang. Kalau fai mereka kabur, ngacir, terus ninggalin harta. Ya. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, dikatakan bahwasanya ada seseorang, ini riwayat Abu Hurairah, pada peperangan Khaybar, ya, kami itu tidak mendapatkan emas dan perak. Perang Khaybar ini tentunya berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kecuali hanya beberapa harta, tapi emas perak nggak dapat. Hanya beberapa harta, pakaian dan juga barang dagangan. Ya. Kemudian salah seorang itu menghadiahkan budak, ya. Namanya Mid'am. Kemudian Nabi SAW mengarahkan dia untuk pergi ke Wadil Qura. Ya, Wadil Qura. Sampai ketika di Wadil Qura, ternyata dia terkena panah nyasar. Maksudnya nggak diketahui siapa ini yang mana, sehingga membunuh dia. Jadi orang ini mau dipergunakan untuk berjihad, ya. Kemudian orang-orang, para sahabat mengatakan, hani'an lahul jannah, selamat dia mendapatkan surga. Ini lagi ceritanya lagi dalam konteks jihad. Terbunuh dia, kena panah yang tidak diketahui musuh dari mana. Hani'an lahul jannah. Ya, gembira bagi dia mendapatkan surga. Maka Nabi SAW, kalla, sekali-sekali tidak. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, genggamannya. Inna syamlata allati akhadaha al-yawmal Khaybar. Sesungguhnya syamlah ini semacam selendang besar, kayak toga gitu ya, kayak orang Yunani itu ada pakai istilahnya toga bagi mereka ya. Bukan toga kayak wisuda, tapi kain yang besar ya. Inna syamlata allati akhadaha yawmal Khaybar minal maghanim. Sesungguhnya toga yang tadi dia ambil di hari peperangan Khaybar dari ghanimah, lam tusibha al-maqasim. Waktu itu belum dibagikan. Jadi ini setelah Khaybar, ya. Kemungkinan ini terjadi setelah Khaybar, tapi dalam konteks masih dalam peperangan, ya. Waktu di Khaybar dia mengambil toga tadi atau selendang besar, kemudian itu belum dibagikan. Dia langsung ambil saja diam-diam. La tasta'il alaihi an-nar. Sungguh benar-benar akan menyalakan api bagi diri dia. Sampai ketika Nabi SAW mendengar itu, tiba-tiba datang seseorang membawa tali jaring. Syirakun minnar. Dia kembaliin, kayaknya dia ngambil diam-diam juga. Dia bilang syirakun minnar, ini tali jaring dari neraka, dia balikin. Ya, karena dia mungkin takut, ya. Nah, itu bagi yang belum, gulul ini dia dapat harta rampasan perang belum dibagi. Yang jadi masalah apa? Mungkin kita sekarang nggak berperang, tapi masalahnya makna gulul yang lain kata para ulama yang dimaksudkan dalam ghanimah pada konteks sekarang antara lain gulul ini sebagian ulama ada yang memahami dalam konteks sekarang adalah gratifikasi. Seseorang punya jabatan, ya. Terus orang memberikan hadiah, andaikan bukan karena jabatan dia nggak akan ada orang ngasih. Anaknya nikah, aduh Pak, ini
sedikit ya, kunci mobil Pak, Pajero Pak. Nah, dia nggak ngomong apa-apa, tapi ini tahu ini jabatan, dia tinggal tekan sedikit proyek masuk, gitu kan? Atau apa sedikit ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ghulul di antara maknanya adalah perilaku khianat demikian. Apalagi korupsi ya. Khianat demikian. Atau lain seperti gratifikasi itu termasuk ghulul. Nah, makanya hati-hati. Ya. Karena dia termasuk khianat, pengkhianatan. Sudah azan belum? Pas ya? Udah ya? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Waba'd, kita lanjutkan pembahasan mengenai na'udzubillah, mengenai masa depan yang buruk ya, yang bisa dilalui oleh manusia, yaitu alam barzah yang dipenuhi dengan siksaan. Yang berikutnya adalah diambil dari satu hadis yang panjang disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nabi SAW satu saat setelah selesai sholat subuh, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Man ra'a minkumul lailah ru'ya." Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat mimpi atau bermimpi? Dan kalau seseorang dari sahabat melihat mimpi, maka dia menceritakannya, terutama mimpi baik ya. Lalu beliau mengatakan, "Masya Allah." Kemudian suatu saat beliau juga bertanya lagi, siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Kami tidak ada yang menjawab. Kami semua menjawab, la, tidak. Kami tidak bermimpi semua. Kemudian bisa mengatakan, lakini ra'aitu laylati rajulaini atayan fa akhadha bi yaday. Akan tetapi aku tadi malam bermimpi. Aku melihat dua orang mendatangiku lalu membawa tanganku. Ya, fa akhrajani ila al-ardil muqaddas. Lalu aku membawa aku hingga ke suatu tempat ardil muqaddas, suatu tempat yang disucikan. Fa idza rajulun jalis, dan aku melihat seseorang yang tengah duduk. Wa rajulun qa'im. Ya. Juga ada seseorang yang tengah duduk, satunya lagi berdiri. Ya. Ini ada beberapa riwayat, ada yang demikian, ada yang satunya lagi duduk, ada yang satunya lagi tidur. Ya, ada satunya lagi tidur. Tapi ada satu orang yang berdiri. Kemudian tidak jauh dari dia ada laki-laki lain yang tadi berdiri membawa batu besar. Tiba-tiba laki-laki yang berdiri tersebut menjatuhkan, melemparkan batu besar ke laki-laki yang berbaring tersebut hingga batunya pun pecah berhamburan kemana-mana. Ya, ini na'udzubillah ya, na'udzubillah min dzalik. Kemarin ada beberapa hari lalu ya, saya lihat di media sosial ya, ada di pesantren ya, pesantren biasa lah, pesantren tradisional modern tradisional ya. Mungkin karena permusuhan, anak SMP lagi tidur dilemparin sama teman-temannya ya, berlima pakai batu besar ke wajahnya, lagi tidur, subhanallah, sampai hancur mukanya, meninggal seketika, pukulin. Jahat sekali ya, baru mungkin berapa hari kemarin. Nah, ini siksaan dan itu hancur langsung. Nah, ini begitu juga dengan ini, na'udzubillah min dzalik.
Laki-laki tersebut dilemparkan melemparkan batunya ke laki-laki yang berbaring hingga batu pun pecah berhamburan. Tentu dia juga wajahnya hancur. Lalu ia kembali mengambil batunya dan ketika akan mengulangi melempar lagi batunya, kepala laki-laki yang hancur sudah kebentuk semula kembali. Ya. Dan diulangi lagi. Nabi SAW kemudian mengatakan, Subhanallah, man hadha? Siapa ini? Kenapa ini maksudnya? Maka dua orang tadi yang membawaku, kata Nabi SAW, hanya berkata, intolik, sudah pergi saja. Gak dijawab, tapi mengatakan, intolik, sudah kita pergi. Akhirnya pergi. Kemudian, aku mendapati seseorang yang duduk dan seorang lagi juga berdiri. Ya. Kemudian ada laki-laki yang tadi yang berdiri itu membawa kalub, ya, semacam pengait besi. Seperti di tukang daging. Tukang daging ada pengait besi yang besar, Pak, tempat nyimpen daging. Tiba-tiba laki-laki yang membawa pengait tersebut mendekati salah satu pipi yang tadi duduk, lalu ditempelkan di sini. Si pengait tadi lalu disobek sampai tengkuknya. Begitu ini selesai, ya, kemudian bagian lubang hidungnya ditarik sampai sobek ke tengkuknya. Yang berikutnya adalah di mata. Kan ada lubang juga bisa ditempelin gini. Pokoknya semua yang lubang tarik sampai sobek ke tengkuknya. Begitu ini selesai, yang sebelahnya. Dan begitu selesai dua-duanya, maka akan kembali lagi seperti semula. Dan dilakukan demikian. Nabi SAW bertanya, Subhanallah, mana ada ini kenapa? Gitu. Tapi dua orang tadi mengatakan, intolik, sudah pergi saja. Pergi. Akhirnya kami meninggalkan tempat tersebut. Ketika aku kemudian mendapati suatu tempat di mana ada benda yang menyerupai tungku pembakaran. Bawahnya luas, di atasnya sempit. Dan di dalamnya terdengar suara riuh dan gemuruh. Ternyata banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat. Dan kemudian datanglah jilatan api dari bawah, dan setiap kali jilatan api tersebut, ya, datang, mereka semua berteriak, ya, kesakitan, dan api itu sampai ke atas, ke bagian atasnya. Dan mereka akan sontak menjerit dan berteriak. Dan dilakukan demikian terus. Seperti kompor, naikkan kadang apinya ke atas, ke bawah. Nabi SAW lagi-lagi bertanya, ini kenapa? Siapa ini? Intolik, sudah pergi saja. Kemudian aku mendapati seorang laki-laki yang tengah berenang di sungai yang airnya merah seperti darah. Sungai darah. Dan di samping sungai ada seorang laki-laki yang mengumpulkan batu yang banyak. Kemudian ada seseorang berenang di tengah sungai darah tersebut. Setiap kali dia akan menepi, lalu dia membuka mulutnya, lalu kemudian dijejali oleh batu-batuan. Dan terus demikian, setiap kali dia ke pinggir, jejali bebatuan. Ya. Nabi SAW sekali lagi bertanya, ini kenapa? Lalu dua orang tadi mengatakan, intolik, sudah pergi. Ya. Kemudian beliau juga bertemu dengan hal-hal lain. Ya, laki-laki yang sangat buruk rupanya, bahkan seburuk-buruknya wajah laki-laki yang paling kamu benci, kata Nabi SAW. Di dekatnya ada api yang menyala. Setiap kali beliau bertanya, dikatakan intolik, udahlah pergi saja. Pergi. Ya. Sampai aku juga sampai di sebuah taman yang indah dan menyenangkan. Ada berbagai macam bunga. Di sana ada laki-laki yang sangat tinggi. Dan di sekelilingnya ada anak-anak. Lalu beliau bertanya, siapakah anak-anak tersebut? Ya. Tapi dua orang tadi tetap mengajak, sudah pergi saja. Ya. Singkat cerita, akhirnya Nabi SAW dijelaskan oleh dua orang tadi. Dan ini mimpi para Nabi adalah wahyu, artinya benar adanya. Dua orang tadi ternyata adalah malaikat. Ya, orang tadi adalah malaikat. Ya. Lalu diceritakanlah, adapun yang pertama engkau lihat ketika seseorang yang dia tidur lalu dilemparkan batu sampai hancur, adalah orang yang diberikan Al-Quran, subhanallah, lalu dia melupakannya. Atau dalam redaksi lain disebutkan orang yang mendengarkan diantaranya, yang mendapatkan Al-Quran, dapat ilmu, terus dia, na'udzubillah, dia lupakan. Dan juga, atau dia tidak peduli.
tidak mengamalkan. Dan juga ada yang riwayat yang menjelaskan bahwa ini orang yang terdengar suara adzan namun dia sengaja tidur. Sengaja, ya, bukan ketiduran. Tiduran alamiah, ya, orang biasa kadang kita lelah sekali sampai lupa, ya. Tapi di waktu sholat dia sengaja tidur. Contohnya apa? Begadang, macam-macam begadangnya, nonton bola, nonton apa, ya, ngobrol udah gitu, ya, ngomongin transfer pemain sampai wah subhanallah. Begitu Allahu Akbar, wah capek lah tidur ya. Tidur pas azan, betul nggak? Ada atau banyak? Banyak yang kayak gitu, subhanallah. Gombrang-gambring semalaman di ganggang itu kadang kan main gitar segala macem. Orang nggak bisa tidur kedengar dia, ya. Pas azan tidur, subhanallah. Pas azan tidur, kayak gini sengaja dia. Maka dia dilemparkan seperti itu. Dia disiksa dengan demikian. Adapun seseorang yang tengah duduk lalu dikaitkan dengan pengait seperti daging tadi, ditarik hingga ke tengkuknya, ujung hidungnya tarik sampai ke tengkuk mata, mereka yang keluar dari rumahnya dan dia kadzab, pendusta, yuhaditsu dia berbicara dengan penuh kedustaan. Kedustaannya itu sampai akhirnya memenuhi segala penjuru dunia. Ya, segenap ufuk. Ufuk ini artinya segala penjuru, ya. Karena dia berdusta, jadi artinya dia berbohong, bisa jadi memberikan kabar hoak. Kabar hoaknya tersebar ke sana kemana kemari. Awalnya dari siapa? Dari satu orang ini. Ya, dari satu orang ini. Ya. Maka dia demikian, ditarik seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Saya nggak pernah lupa tuh ada orang Irak ya dulu. Dia dengan bangga cerita, ya, bahwa dulu tuh Amerika nyerang Irak, katanya kan karena ada senjata pemusnah massal. Kenyataannya nggak pernah ketemu. Dia bilang, memang tidak ada, saya berbohong. Saya yang menyebabkan itu, tapi kan akhirnya Irak bisa dibebaskan dari tiran, dari Saddam Hussein gitu. Dia merasa bangga karena dia merasa sudah membebaskan Irak, subhanallah. Bayangkan karena kebohongan dia, selain berbohong, menyebar, ya walaupun Amerika juga ya tahu itu bohong sebenarnya. Tapi yang kedua, menyebabkan jutaan orang terbunuh sia-sia. Oh, dosanya luar biasa itu orang. Alhamdulillah. Ya. Dan banyak, hati-hati makanya hoax ya. Ngebohongin satu negeri ya, beda sama dengan negeri satu, misalnya ya satu RT ya. Dosanya lebih banyak. Alhamdulillah. Adapun tungku yang kau lihat, kata malaikat tersebut, mereka yang bertelanjang di dalam tungku tersebut, mereka adalah para pezina wanita dan lelaki. Ya, naudzubillah. Mereka yang berzina, subhanallah, zaman sekarang berzina terang-terangan. Ya, kadang syaitan membisiki kita, waduh itu misalnya bisa dapat ya perempuan muda sekarang dengan gampang, itu kan. Godaannya luar biasa zaman sekarang, begitu terbuka dan begitu mudah. Seolah naudzubillah, naudzubillah, wanita dengan rela sekarang ya membuka auratnya, menjadikan dia mudah untuk ya dipermainkan oleh laki-laki. Sekarang ini mudah sekali, naudzubillah min dzalik. Kita ingat sisanya seperti itu, dimasuk dalam tungku, dibakar dalam keadaan telanjang. Ya, naudzubillah min dzalik. Adapun yang berenang dalam sungai darah, mereka adalah pemakan riba. Adalah pemakan riba. Ya, hati-hati. Ya. Sekarang karena kita kadang banyak masyarakat itu yang terpesona dengan pakaiannya, dengan kekayaannya, dengan hartanya, ya. Orang baik-baik kok, bukan kayak rentenir di kantor biasa nyatet. Iya, cuman Nabi SAW bilang, la'anallah, Allah melaknat. Siapa? Pemberi riba, ya, pengambilnya, pencatatnya, dan orang yang menjadi saksinya. Ketika ditanyakan mengenai dosanya, humus sawa, mereka semua sama dosanya. Yang nyatet juga sama, administrasi, kerja di bank riba, nyatet. Kadang banyak pakai kerudung sekarang, betul tidak? Subhanallah, ini mereka
terancam ini. Ya, naudzubillah. Yang jadi masalah terkadang ada yang membenarkan mereka. Oh, kalau riba nggak berlipat-lipat nggak apa-apa, cuma berapa persen. Ustadz ada yang bilang kayak gitu. Naudzubillah. Ya. Kalau nggak kerja gini mau apa lagi? Mikirin dong anak-anaknya. Ya, harus pintar dalam memahami. Bukan masa mikirin anaknya, jelas ini riba gitu kan. Kalau cerita dia mau resign langsung atau tidak langsung, mungkin masih ada pertimbangan. Tapi kalau mengatakan mikirin anak-anaknya mau kerja apa lagi, kemudian ya terus bekerja di sana, ya tanpa ada keinginan untuk keluar, itu yang jadi masalah. Ini karena saya dengar bagi mereka yang pernah, mungkin teman-teman juga di sini ada yang kerja di bank ya, kadang ngadain pengajian bulanan, ngundang ustadz-ustadz. Saya heran bagaimana kok ustadz-ustadz itu bisa ngundang di bank konvensional. Apa yang dibahas ya? Ya itu pembenaran tadi ya. Kita kan ini kasab cari rezeki. Mau apa lagi kerja sekarang susah. Jadi selalu ada alasannya ya, subhanallah. Nauzubillah. Itulah diantara yang disebutkan azab di sana. Nah itu sekilas kita melihat seperti kejadian di neraka, betul tidak? Ya. Hanya saja dalam riwayat Bukhari, ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya, dalam riwayat yang panjang disebutkan fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dilakukan demikian, disiksa tadi, yang lagi tidur dilempar, yang lagi yang mulut disobek, ya, yang dibakar dalam tungku, yang berenang, dan dilakukan demikian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga para ulama dari Ibnu Hajar mengatakan kemungkinan besar ini terjadi di alam barzakh. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang gitu, dilakukan demikian sampai hari kiamat. Kalau memang di neraka kan sudah selesai kiamat. Tapi ini dilakukan demikian sampai kiamat. Jadi kemungkinan besar ini terjadi di alam barzakh. Di alam antara kematian sampai ditegakkannya kiamat. Subhanallah. Ya. Saya tambahkan lagi sedikit. Ya. Di antara yang sebagian ulama mengatakan itu menyebabkan azab kubur, ya, antara lain adalah al-kibr wal khuyala, ya, kesombongan, keangkuhan. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, bainama rajulun, ya, ketika seseorang dia berjalan, dia menjulurkan izarnya, sarungnya, ya, di bawah mata kaki dengan kesombongan, minal khuyala, maka dia kemudian ditelan oleh bumi. Bahwa yatajaljal fil ard ila yaumil qiyamah. Dia kemudian digoncang-goncangkan di dalam bumi sampai hari kiamat. Nah, ini terjadi pada umat sebelum kita. Ada orang yang demikian. Dalam riwayat yang lain, dia berjalan dengan pakaian yang dia sukai, ya, dengan tampilan kerimis, murajjil jummatah, ya, menyisir dengan rapi rambutnya, jadi necis, ya, habis habis di masuk kalau salon laki itu apa istilahnya di apa barbershop, terus di apa istilahnya kalau didandanin tuh, ya, di grooming lah, habis grooming. Grooming kan disebutkan di sini di hadisnya, dia pakai pakaian yang dia sukai, bagus, dan dia menyisir rapi rambutnya. Dan dia merasa, wah, ganteng banget gua, gitu kan. Pasti nggak ada yang nggak mau sama gua, ya. Dia ditelan bumi dan dia yatajaljal ila yaumil qiyamah. Kemudian dia dalam bumi digoncang-ganjing, ya, digonjang-ganjing gitu, ya, dalam bumi sampai hari kiamat. Ya, ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Ini terutama pada umat terdahulu. Memang kalau umat seperti umat Nabi SAW, azab itu tidak disegerakan. Umat terdahulu dia langsung ditelan bumi, ya. Di antara juga yang menyebabkan, ya, azab kubur ini difahami sebagian ulama, ya, dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud atau Yalisi, bukan Abu Dawud As-Sijistani, ya. Ini Abu Dawud atau Yalisi dalam musnadnya, dan Imam Tabrani dan Syekh Albani menghasihkannya dalam silsilah as-sahihah. Yaitu siapa? Nah, ini hati-hati. Man mata wa alaihi dain. Barang siapa yang meninggal dan memiliki hutang. Wah, ini hati-hati. An Samrah
Ya, dari sahabat Samurah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW shaha maratain. Beliau pernah bersuara keras 2 kali. Man hahuna min bani fulan? Siapa di antara kalian di sini yang berasal dari bani fulan, dari kabilah seseorang ya? Min bani fulan. Falam yujibhu ahad, dan tidak ada yang menjawab satu orang pun. Kemudian beliau mengatakan lagi, man hahuna min bani fulan? Siapa di antara kalian dari bani fulan, dari famnya ini, dari keluarga ini ya, atau dari suku ini? Enggak ada yang jawab 2 kali. Sampai ketiga kali tiba-tiba ada seorang mengatakan, ana, saya. Maka beliau mengatakan, ma mana'aka an tujibani fil maratain wa ulayain? Apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilanku ketika di awal dan kedua kali aku berkata, ini lam anwihu bi yani bismika ila li khairin? Sesungguhnya aku tidak berniat untuk memanggil kecuali untuk kebaikan. Ya. Inna sahibakum mahbusun bi babil jannah bidainin alaih. Sesungguhnya saudara kalian ini dari bani yang sama, dari suku yang sama, dia ditahan di pintu surga karena dia memiliki hutang. Ini ceritanya, ini Nabi SAW lagi mau menyolatkan jenazah seorang sahabat. Ketika ditanya apakah si fulan punya hutang, ya dia punya fulan berapa dinar. Makanya ditanya dia dari bani apa, bani ini disebutkan. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa dari bani ini, maksudnya tutupin hutang dia. Karena sahabat kalian ini dia masuk surga, tapi bayangkan masuk surga dia tertahan di pintu surga bidainin alaih, karena ada dia punya hutang. Ya, akhirnya yang dari satu suku tersebut dia membayar hutangnya. Nabi SAW menyolatkan. Ini sebenarnya tidak jelas disebutkan bahwa adab kubur, ya, dapat adab kubur. Hanya saja, ya, ini Syekh Al-Ghifari memasukkannya di bab asbabul adzabil kubur, penyebab-penyebab adab kubur. Ya, di sini hadisnya hanya menyebutkan dia ditahan di pintu surga. Ya. Allahu a'lam, apa mungkin memang ada penjelasan dari para ulama bahwa memang itu bisa menyebabkan azab kubur ya, karena hutang tadi. Oleh karena itu hati-hatilah terhadap hutang. Ya. Kalau kita punya hutang, qadarullah, niatkan bayar, pasti insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita sengaja niat, ya, punya kewajiban, disepakati misalnya kita hutang kita demikian, terus kemudian kita tidak membayar, jadi akan sulit nantinya. Kadang orang ada syubhat ya, saya nggak mau bayar kenapa? Dia sudah kaya kok. Ya. Dia sudah kaya. Akhirnya nggak mau bayar hutang. Kalau memang sepakat, ya, hutangnya diperingan, ya, atau misalnya dia sepakat dimaafkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak sepakat, dia harus tetap bayar. Ya. Dia berusaha bayar, pasti Allah akan mudahkan. Nabi SAW sudah menyatakan dalam sebuah hadis. Ya. Allahu a'lam, itulah diantara penyebab-penyebab azab kubur yang semoga Allah melindungi kita semua darinya, ya, sejauh-jauhnya kita dan keluarga kita dari azab kubur. Dan azab kubur benar adanya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada aliran-aliran yang menolak adanya azab kubur, ya. Antara lain mereka yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, ya, seperti Mu'tazilah, mereka menolak. Dan sampai sekarang masih ada penerusnya. Ada sejumlah golongan yang dikatakan bahwa mereka menolak azab kubur. Nah, ini tentunya keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah yang mendengar doa-doa hambanya membebaskan kita semua dari ancaman azab kubur dan juga azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.